Ada satu lagi adalah spiritual leader, diikuti dengan spiritual company. Dan ini menurut saya mungkin di level yang tertinggi, di mana kalau Anda menjadi pemimpin, cobalah untuk belajar menjadi spiritual leader, di mana spiritual itu akan memegang peranan yang penting. Ya, kalau perusahaan, saya menerjemahkannya bahwa perusahaan itu harus memberikan manfaat buat banyak orang. Kalau perusahaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, itu saya kira perusahaan itu akan hidupnya panjang karena perusahaan itu akan dijaga oleh banyak orang. Dan salah satu yang penting, andai kata Anda sudah menjadi manajer, didiklah anak buah Anda menjadi manajer yang lebih hebat dari Anda. CEO dari Adel Jewelry akan menemani Anda siang hari ini. Dan tentu senang sekali hari ini di samping saya sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Pak Insinyur Nanda Widya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, selamat siang. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Baik, thank you. Oke, selamat siang semuanya juga bagi Adel Friends dan Medland People. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang Leadership 101. Jadi sebelum kita mulai perbincangan kita, pada hari ini saya terlebih dahulu akan mengenalkan pembicara kita dulu, narasumber kita pada hari ini pada Anda semua. Insinyur Nanda Widya, lahir di Jakarta 7 Oktober 1954 dan merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan Direktur Utama PT Harmoni Dinamika, Komisaris Utama PT Metropolitan Persada Internasional. Beliau juga merupakan Komisaris Utama PT Metropolitan Golden Management, Komisaris PT Metropolitan Land Terbuka, dan juga Komisaris PT Harmoni Design Ananta. Beliau juga telah menerima banyak sekali penghargaan bergengsi, di antaranya Outstanding Entrepreneurship kategori dari Asia Pacific Entrepreneurship Awards di Singapura pada tahun 2013, penganugerahan Satya Lanca Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2013, dan Global Leadership Award dari The Leader International dan America Leadership Development Association di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2017. Di tengah kesibukannya, beliau juga aktif sebagai pendiri dan pembina Yayasan Buddha Sasana, Yayasan Pendidikan Metropolitan, Yayasan Metropolitan Peduli, anggota Dewan Pengawas, Yayasan Tarumanegara, dan juga anggota Dewan Pembina Yayasan Tarumanegara. Sekian profil singkat dari Pak Nanda Widya. Mari kita mulai perbincangan kita pada hari ini tentang Leadership 101 karena teman-teman semua pasti sudah tidak sabar. Selamat siang lagi Pak Nanda. Selamat siang. Bagaimana Pak selama ini menjalankan PSBB dan new normal? Ya, saya kira dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kita bahwa dilonggarkan dan kita beradaptasi dengan COVID-19, yang mudah-mudahan tidak ada COVID-20 ya. Ya, COVID-19 saja. Dan ini saya kira perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ekonomi sudah mulai membaik, meskipun kita harus hati-hati terhadap kesehatan kita, terutama yang di atas umur 50 lah, termasuk saya berarti, karena saya di atas 60. Jadi, tapi saya kira kita harus bisa mengadaptasi terhadap keadaan-keadaan yang memang kali ini tidak baik buat kita. Dan itu saya kira langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah, saya kira secara perlahan dilonggarkan, sehingga ekonomi dan kesehatan harus ada keseimbangan. Kalau tidak, ekonominya turun, kita juga saya kira berbahaya juga untuk negara kita. Jadi tapi saya kira ini kompromi-kompromi yang dilakukan oleh pemerintah kita, dan kita sebagai warga negara harus mensupport, mendukung program-program pemerintah saat ini. Kegiatannya kira-kira apa nih Pak nanti nih di new normal ini? Apakah ada planning baru? Ya, saya kira dengan baru kemarin kita 3 mall kita buka, yaitu Mall Metropolitan, kemudian Grand Metropolitan di Bekasi, dan di Metropolitan Mall Cilengsi. Itu baru kemarin kita buka. Dan ini tentu disesuaikan dengan keadaan aturan-aturan yang baru lah. Ya.
dengan jaga jarak, ya kasih cek temperatur, ya. Terus kita juga sebelum masuk disediakan untuk cuci tangan dan lain-lain. Dan kita berharap dengan dibukanya mall ini ataupun penjualan kita juga sudah masih berjalan dengan baik, dan ini tentu harapan lah buat kita bisa bergerak lagi bersama-sama. Luar biasa sekali. Adel Friends semua, jadi kita sudah new normal dan Pananda juga luar biasa sekali, ya, masih sangat normal, semangat ya. Di new normal Ya. ini. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita nih, karena sudah pasti semuanya sudah tidak sabar lagi. Oke nih Pak, Ya. kira-kira kita ngomong tentang leadership 101. Menurut Bapak nih, apakah definisi leader menurut Pananda nih? Ya, saya kira mungkin saya tidak banyak teori ya. Yes. Jadi karena saya sejak bekerja tahun 80-an lah. Ya, Maret 80-an. Jadi kalau tahun ini sudah 40 lebih tahun bekerja. Ya, sebagian besar saya di bidang properti. Dan kalau menyangkut kepemimpinan, saya kira definisi yang bebas saja, bahwa kemampuan orang untuk membawa, mempengaruhi, memotivasi, menginspirasi orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau di perusahaan tentu tujuannya adalah dengan goals, dan setiap perusahaan saya kira akan punya target masing-masing. Ya. Tapi saya mungkin akan membatasi, karena dari kategori pemimpin itu sebetulnya ada 4 kategori. Yes. Kategori 1 pemimpin perusahaan. Kategori 2 pemimpin pemerintah. Oke. Yang ketiga adalah pemimpin agama. Oke. Yang keempat itu adalah pemimpin kegiatan sosial. Oke. Ya, saya kira topik kita mungkin di pemimpin perusahaan ya. Betul, betul. Ya, kita nggak bahas di pemimpin agama ya. Yes. Karena nanti topiknya beda itu. Ya, jadi kita akan masuk ke pemimpin perusahaan. Jadi kalau pemimpin perusahaan, saya kira bagaimana pemimpin itu dapat mempengaruhi, dapat membawa seluruh karyawan-karyawan perusahaan itu bisa mencapai suatu tujuan yang dimaksud oleh perusahaan. Tentu perusahaan punya visi, punya mission ya. Saya kira dengan kemampuan pemimpin itu dapat bisa menggerakkan orang-orang itu untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kita di sini ya kita istilahnya dengan target dan goals. Kita punya goals, setiap tahun kita punya goals. Dan bagaimana setiap orang di karyawan kita bisa mencapai goals tersebut. Dan ini tentu akan membawa pengaruh yang besar kepada perusahaan. Ya. Jadi poinnya Pananda berarti tadi menginspirasi. Ya, saya kira memotivasi, menginspirasi banyak orang untuk bisa bergabung, bekerja sama. Karena kalau nggak bekerja sama ya saya kira sulit ya. Ya. Jadi bagaimana bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau perusahaan clear, perusahaan pasti mempunyai budget dan pasti mempunyai goals masing-masing ya. Betul, betul. Setiap perusahaan. Ini konteksnya saya kira pemimpin perusahaan. Kalau pemimpin pemerintah mungkin lain. Betul. Ya. Betul sekali, ini sangat menarik sekali. Tadi kita sudah mengerti tentang definisi leader, sudah dijelaskan secara jelas sekali oleh Pananda. Nah, tapi menurut Pananda nih, kalau kita ngomong ke perorangan nih, Ya. sikap seperti apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin yang kita anggap great leader? Oh, jadi pemimpin, saya kira pemimpin yang unggul ya. Pemimpin yang Jadi unggul. saya kira begini, kalau pengalaman saya, dan saya melihat juga banyak pemimpin-pemimpin yang lain, jadi yang pertama, secara bebas, saya kira pemimpin itu harus memiliki semangat. Yes. Saya kira tanpa semangat, kalau loyo, ya pemimpinnya tidak akan diikuti orang lain lah ya. Jadi pertama dia harus memiliki semangat. Oke. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah integritas. Jadi integritas ini akan menjadi satu poin yang sangat penting buat seorang pemimpin. Oke. Ya, dia harus dapat dipercaya, dia harus jujur, dia harus memiliki komitmen yang tinggi. Dan yang ketiga, saya kira pemimpin sekarang, saya kira dia harus mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, entrepreneur ini bisa dipelajari. Pemimpin pun bisa dipelajari ya. Tetapi entrepreneur, dia harus memiliki jiwa entrepreneur. Dengan kemampuan dia berjiwa entrepreneur, dia akan bisa mengubah organisasi itu menjadi biasa, menjadi akan luar biasa. Menjadi yang biasa-biasa saja, menjadi istimewa. Jadi, dia harus memiliki jiwa entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa mementingkan organisasi atau perusahaan dibandingkan kepentingan diri dia sendiri.
Jadi banyak orang memimpin, dia lebih mentingin dia sendiri daripada perusahaannya. Yes. Atau lebih mementingkan diri sendiri terhadap organisasi. Saya kira itu bukan pemimpin yang unggul lah ya. Dan yang lain, dia harus rendah hati. Dan ini kebanyakan pemimpin yang hebat, kebanyakan dia memiliki sifat rendah hati. Karena rendah hati itu juga penting ya. Karena dengan kerendahan hati itu, banyak great leader ini akan menjadi sangat unggul. Betul. Kemudian yang penting lagi sebetulnya yang terakhir itu adalah pantang menyerah. Saya selalu mengatakan pantang menyerah ini adalah sesuatu yang sikap atau karakter yang harus dimiliki, kalau bisa ya semua orang lah. Betul. Tidak perlu pemimpin saja, tetapi karakter pantang menyerah ini harus dimiliki oleh banyak orang. Dan ini kan karakter yang sangat penting. Di awal dia harus memiliki semangat, kemudian dia juga memiliki integritas yang tinggi, dia berjiwa entrepreneur, ya, kemudian dia mementingkan perusahaan dibandingkan dirinya dia sendiri, kemudian dia rendah hati, dan saya kira dia memiliki karakter pantang menyerah. Dan itu saya kira kalau kita melihat dengan karakter-karakter ini, dia pada satu saat dia akan menjadi pemimpin yang unggul. Setuju sekali dengan Pak Nanda, menarik sekali. Tadi langsung tips and trick langsung dari expertnya, langsung dari praktisinya itu. Tadi ada semangat, dan Pak Nanda paling sering nih memberitahukan ke anak muda pasti pantang menyerah ya Pak ya? Ya, pantang menyerah. Pantang menyerah, wah itu luar biasa sekali. Tadi juga harus mementingkan kelompok dibandingkan diri sendiri. Ya, organisasi. Kalau perusahaan yang mungkin lebih mementingkan perusahaan daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah salah satu karakter dari pemimpin yang unggul ya. Luar biasa sekali, tadi kita sudah tahu definisi, terus kita sudah tahu apa sih tips and triknya untuk menjadi pemimpin yang unggul. Nah Pak, ada nih perkataan begini, bahwa setiap orang itu everyone is born to be a leader. Menurut Pak Nanda setuju nggak sih? Saya kira begini ya, setiap orang dilahirkan, orang itu akan memiliki potensi menjadi pemimpin. Kalau dia tidak memanfaatkan potensi, ya mungkin dia tidak jadi pemimpin. Tetapi dia punya peluang, dia punya potensi menjadi pemimpin. Dan ternyata pemimpin itu bisa dipelajari. Entrepreneur bisa dipelajari. Ada orang bilang, wah, itu entrepreneur juga sejak bakat dari lahir. Ternyata juga enggak. Setelah kita melihat puluhan tahun, jadi seorang pemimpin, seorang entrepreneur itu bisa dipelajari. Dan saya kira kepemimpinan banyak sekali kursus-kursus ya, yang bagaimana mengajarkan bagaimana Anda menjadi pemimpin dan bagaimana Anda menjadi entrepreneur. Saya kira banyak sekali kursus-kursus. Dan itu saya kira bisa dipelajari, dan paling penting sebetulnya itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dipraktekkan. Menjadi pemimpin pun harus dipraktekkan. Entrepreneur pun harus dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan, saya kira ya tidak ada gunanya. Itu akan menjadi sia-sia sajalah. Tuh, setuju. Berarti Pak, cara mengasahnya juga dengan mempraktikkan, ya, dengan mengikuti banyak kursus-kursus dan lain-lain. Ya, contoh seperti pemimpin itu kan banyak skala. Supervisor juga sebenarnya pemimpin, tapi dengan skala yang berbeda. Betul. Dia harus praktekkan waktu dia menjadi supervisor. Contoh, menjadi manajer juga sama. Dia harus praktekkan bagaimana dia menjadi manajer yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Dan salah satu yang penting, yang tambahan tadi, bahwa andai kata Anda sudah menjadi manajer, didiklah anak buah Anda menjadi manajer yang lebih hebat dari Anda. Ya, kadang-kadang kita banyak sekali orang tidak mau mendidik anak buahnya menjadi lebih hebat dari dia karena merasa terancam. Saya kira itu pandangannya itu salah. Pengalaman saya nggak gitu. Kalau kita sudah jadi manajer, didiklah anak buah kita menjadi manajer yang lebih hebat dari kita. Kalau kita bisa mendidik manajer itu lebih hebat dari kita akan naik pangkat menjadi general manager. Iya. Kalau Anda sudah jadi general manager, kemudian Anda mendidik lagi anak buah Anda menjadi general manager yang hebat, Anda sedikit lagi jadi direktur itu. Ya. Betul. Coba percaya pengalaman saya, kita harus mendidik anak buah kita. Kalau bisa anak buah kita lebih hebat dari kita sendiri, itu baru manajer yang hebat. Wah, luar biasa sekali. Saya
Baru 4 pertanyaan saya sudah banyak belajar nih dari Pak Nanda nih. Khusus tadi kita harus mendidik anak buah kita. Jangan takut ya Pak, Jangan berarti ke takut. anak buah ya. Jangan takut diliwati oleh anak buah. Karena kalau anak buah naik, kita akan ikut naik. Setuju Itu sekali. saya kira hukum alam. Betul, betul. Ya, itu hukum yang terjadi. Kalau kita bisa mendidik anak buah kita hebat, kita otomatis itu akan naik. Setuju sekali. Pak, bagaimana nih kalau kita tadi ngomong goal? Bagaimana seorang pemimpin mengukur hasil, kesuksesannya dan pencapaian dalam pekerjaan? Manakah yang lebih penting, Pak? Proses atau hasil? Ya, saya kira kalau di perusahaan mengukur goal tidak terlalu sulit. Karena kita ada cara-cara bagaimana kita mengukur goal. Ya. Ya. Kalau mengenai proses dan hasil, saya kira tergantung perusahaannya apa dan di level mana kita. Karena itu tidak sama. Kalau di level supervisor, mungkin proses akan jauh lebih penting daripada hasil. Tetapi pada Anda sudah masuk di posisi top management, mungkin hasil menjadi lebih penting daripada proses. Karena proses sudah dilewati. Ya. Jadi tergantung Anda melihat di mana, tergantung kita ada di posisi mana. Dan di perusahaan apa. Pabrik tentu berbeda dengan properti. Jadi saya kira pertanyaan ini dua-duanya adalah penting. Dua-duanya penting. Tetapi di mana posisi Anda? Dan di mana bisnis Anda? Ya. Jadi saya kira untuk manajer proses akan jauh lebih penting. Tapi pada saat Anda menjadi general manager, hasil akan menjadi berbeda. Hasil pun Anda harus menjadi sama pentingnya. Tapi pada saat Anda menjadi top management, hasil akan jauh lebih penting daripada proses. Ya, jadi saya kira bisa menjawab bahwa tergantung daripada di mana kita melihat. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab nih Adel Friends semua yang pastinya. Oke Pak, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan dari para penonton sekalian di sini, saya ada pertanyaan terakhir karena ini juga menjadi satu karakter yang ada di Pak Nanda. Pak Nanda ini kan juga orang yang tadi saya sudah baca banyak sosialnya. Banyak sosialnya. Bagaimana nih Pak cara membagi waktu? Pak Nanda kan adalah leader di perusahaan besar. Dan bagaimana membagi waktunya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang sangat banyak dan pasti kan juga ribet juga nih mengurusi ini. Saya kira ada satu lagi yang mengenai kepemimpinan. Karena kalau dibahas kan banyak ada 5 tingkat, berapa tingkat ya. Jenisnya macam-macam ya. Betul, tetapi ada satu hal untuk menjadi pemimpin setelah Anda di level 5. Ada satu lagi adalah spiritual leader. Oke. Dan kemudian juga diikuti dengan spiritual company. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasic daripada spiritual. Dan ini menurut saya mungkin di level yang tertinggi. Di mana kalau Anda menjadi pemimpin, cobalah untuk belajar menjadi spiritual leader. Di mana spiritual itu akan memegang peranan yang penting. Ya, kalau perusahaan, saya menerjemahkannya bahwa perusahaan itu harus memberikan manfaat buat banyak orang. Itulah spiritual company. Jadi clear, kalau Anda memiliki perusahaan, apapun perusahaan Anda, kalau perusahaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, itu saya kira perusahaan itu akan hidupnya panjang. Karena perusahaan itu akan dijaga oleh banyak orang. Tidak dijaga sama oleh karyawannya saja, pemiliknya saja, tetapi juga orang sekelilingnya itu memandang perusahaan itu bermanfaat juga buat mereka. Dan perusahaan itu akan dijaga. Dan ini menurut saya perusahaan-perusahaan yang akan panjang harus memikirkan ini ke arah spiritual company. Tapi juga sebaiknya dipimpin oleh spiritual leader. Dan spiritual tidak gampang ya. Karena ini satu step lagi dibandingkan dengan yang tingkat 5 tadi. Kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu bisa dibaca di buku lah. Iya, betul. Tapi yang 6 ini itu adalah sudah mulai dibahas beberapa bahwa spiritual akan masuk. Kalau di IQ, SQ, ini masuk SQ ya. Ada EQ, banyak EQ lah. Question ya. Kalau malah Jack Ma terakhir love Q, LQ. Jadi love question. Jadi love. Tapi
masih di bawah spiritual company lah, spiritual leader lah, ya. Oke, saya kira itu tambahan saya. Langsung terjawab ya, Ya, Pak berarti ya. ya, Kenapa ya. Pak Nanda juga aktif di sosial karena Ya. ingin membuat. Saya kira kita harus mencoba untuk ke arah spiritual ya. Termasuk perusahaan Medland pun akan ke arah sana. Spiritual company. Spiritual yang tadi ya, company. Dan kita sudah mulai melakukan seperti contoh tadi pembentukan Yayasan Meteoran Peduli. Dan kita betul-betul sharing, apalagi waktu zamannya COVID, hampir tiap hari kita bagi makanan, bagi macam-macam lah yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Dan itu saya kira buat karyawan juga sangat senang bahwa perusahaan juga memperhatikan keadaan sosial sekelilingnya. Luar biasa sekali. Ada friends semua? Oh ya Pak, saya sebenarnya lupa satu, saya bertanya nih. Karena saya waktu itu tertarik sekali melihat YouTube Pak Nanda di Medland.id. Di Medland Channel. Medland Channel. Pak Nanda itu menceritakan tentang spirit Medland. Spirit Medland. Ya, Spirit itu ada 6 dari spirit. Kira-kira itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada teman-teman semua nih. Ya, supaya sebenarnya bisa sudah lengkap itu di channelnya Medland Channel. Sudah itu. bisa lihat Spirit ya? situ ya. Tapi oke, saya akan singgung secara singkat lagi mengenai 6 spirit. Jadi 6 spirit ini sebetulnya kita expose kira-kira 10 tahun yang lalu. Oke. Ya, selama 30 tahun saya mengamati dan melihat dan macam-macam. Dan saya menemukan kira-kira mungkin 6 karakter ini menjadi penting buat suatu perusahaan. Jadi karakter pertama, saya mau bagi dua dulu ya. Satu technical karakter dan satu non-technical. Jadi non-technical lebih ke arah emosional lah. Ya, untuk yang technical itu ada 3, karena ini semua bisa dipelajari. Yang satu integritas, yang kedua adalah profesional, dan yang ketiga entrepreneur. Dan 3-tiganya saya kira bisa kita pelajari, kita bisa jalankan. Di sisi lain itu adalah yang non-technical, yaitu yang tadi semangat, kerja keras, dan kembali pantang menyerah. Tentang menyerah. Jadi ada 3-3 ya, tapi 3-3 ini kita harus padukan. Oke. Untuk integritas, kita padukan dengan semangat. Jadi orang yang memiliki semangat tinggi, tapi nggak punya integritas, saya kira ya enggak lah ya. Betul. Tapi dia punya integritas tinggi, tapi nggak punya semangat. Saya kira juga nggak bagus. Itu pasangan pertama. Pasangan kedua adalah di profesional kerja keras. Ini pun sama. Kalau dia profesional tapi saya nggak mau kerja keras ya. Saya udahlah males. Betul. Itu pun jadi profesional nggak ada gunanya juga. Gitu. Terus yang ketiga entrepreneur. Entrepreneur dipasang dengan pantang menyerah. Jadi kalau seorang entrepreneur tidak mempunyai karakter pantang menyerah, saya kira percuma tuh jadi entrepreneur. Apa yang dia usahakan, apa yang dipikirkan, tapi baru kena sedikit jatuh. Contoh lah, kena COVID dikit, sudah nyerah. Ah, itu nggak boleh lah. Betul. Ya, karena keadaan sekarang kita bisa kendalikan. Tapi dengan cara tertentu ya. Ya, kita adaptasi. Itu kan salah satu cara. Bagaimana mengcounter daripada si COVID ini. Dan itu bagian daripada tadi satu sifat semangat dan pantang menyerah. Ya, jadi 6 spirit ini saat ini menjadi spiritnya Medland. Tapi saya pikir ini boleh disebarkan kemana saja, dan boleh digunakan di mana saja. Dan juga banyak partner-partner saya sudah memakai 6 spirit ini. Saya bilang open saja, terbuka saja untuk memakai karakter ini. Karena ini karakter ini kan juga bebas. Betul. Dan yang penting Anda jalankan. Anda resapi, Anda jalankan. Jangan taruh di otak saja, tapi jalankan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Di level mana saja. Karena berbagai level. Di sekolah juga sama. Tapi mungkin grade-nya berbeda-beda ya. Jadi misalkan kerja keras ya Anda harus belajar kan. Kemudian Anda pantang menyerah, ya mungkin di sekolah tidak terlalu. Tetapi Anda tahu di benak kita bahwa ada karakter pantang menyerah yang harus kita bisa pelihara, kita bisa jaga, dan kita bisa ngerti. Dan pada satu titik, pada saat kita jatuh, cepat bangun lagi. Anda jatuh, bangun lagi. Dan yang terakhir yang dilihat, Anda bangun apa tidur. Betul. Oke, itu kira-kira yang 6 spirit yang sekarang Medland lakukan. Iya,
Luar biasa sekali spirit ini, karena saya pikir kenapa Pak Nanda harus berbicara lagi tentang ini, karena bisa dipakai di semua segala ya, Pak. lini. Betul ya Di Pak, segala di lini. organisasi sosial, Iya. di diri Di kita sekolah sendiri. juga boleh. Tentu di sekolah juga Ya, boleh. dengan kadar yang berbeda-beda ya. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berbincang hampir 40 menit langsung tadi bersama Insinyur Nanda Widya.